Di sini tuh bukannya malah bikin kita mandiri, tapi malah bikin kita ada di zona nyaman. Tes yang mudah itu bukannya malah kita belajar mandiri atau beradaptasi, tapi setiap ada masalah dan realita yang harus kita hadapi, kita justru malah lari dari sana. Halo guys, balik lagi di Safe Speech Podcast RTS, Ruang Tanpa Skat. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas atau bongkar tuntas mengenai fenomena ataupun dinamika yang mungkin sering kita temui apalagi di kalangan Gen Z saat ini ya kan, yang dimudahkan dengan digitalisasi ataupun postmodernisasi, yaitu mungkin dengan contohnya kayak kita searching informasi, kita bisa langsung scroll. Kalau kita kangen sama keluarga, kita nggak perlu ketemu langsung, kita bisa lakuin lewat video call ataupun lewat telepon nih. Nah, apakah dengan kemudahan itu kita semakin terhubung atau malah semakin kerenggang? Makanya di episode kali ini kita akan bahas tuntas dengan narasumber kita, yakni mengenai dinamika kelompok mahasiswa di era postmodernisasi, yaitu dengan Kak Maisa Dani. Kak Maisa Dani ini seorang mahasiswa psikologi Universitas Trunajaya Madura. Beliau ini tergabung di himpunan divisi Infokom. Hebat banget guys, sip. Bintang tamu kita kali ini. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ya. Apa kabar Kak Mai? Alhamdulillah baik sih hari ini. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak Mai kalau boleh tahu? Kebetulan proker dari himpunan sendiri tuh tinggal satu, jadi proker terakhir. Jadi di sini kita fokus untuk menyelesaikan proker itu. Kebetulan proker itu kan tentang pembuatan video-video gitu ya, video pamit. Nah, kesibukan kita akhir-akhir ini ngedit-ngedit itu aja sih. Produktif banget ya Kak Mai ini. Nah, tadi juga udah disinggung nih sama Kak Mai bahwa divisi Infokom kan kayak enggak jauh-jauh nih dari media sosial, tren, gadget gitu kan. Dengan adanya gadget saat ini itu dimudahkan atau malah ada dampak negatifnya nih Terkait dengan kemudahan gadget gitu ya, dan dampaknya bagi divisiku sendiri. Jadi kalau Infokom sendiri itu kan pasti interaksinya banyak sekali ya di sosial media gitu kan. Pasti kan kita bergelut dengan gadget dan teknologi-teknologi yang mendukung pekerjaan kita gitu di Infokom. Sebenarnya ini sangat memudahkan kita sih, soalnya kan di sini ada edit-edit, terus juga ngedesain dan banyak lagi. Nah itu kan butuh banyak ide kan. Terus misal kita cuman berputar di ide dari anggota kita, kayak anggota satu sama lain, itu kan mungkin itu terus. Tapi dengan adanya kemudahan akhir-akhir ini gitu di gadget gitu, di internet, jadi kita scroll itu banyak sekali kayak referensi kita, ide-ide baru yang bisa kita contoh gitu. Jadi jujur sih kalau menurut aku buat divisiku sendiri di Infokom itu sangat memudahkan sih. Nah, kalau menurut Kak Mai nih, dari kemudahan digitalisasi ataupun dengan adanya gadget, apakah itu juga berpengaruh dalam membuat sebuah kelompok, membentuk sebuah kelompok, atau bagaimana nih Kak Mai? Terkait dengan pembentukan kelompok ya, dengan adanya gadget-gadget ini, mungkin tadinya kalau kita mau join kelompok gitu, itu kan harus secara langsung ya, kayak kita ketemu gitu. Kayak sekarang ini misal aku ketemu sama Kak Nisa gitu, terus di sini ada teman-teman yang lain, itu kan kita baru bisa ngobrol terus kayak oke, kita jadi circle nih, kita jadi kelompok. Nah, sedangkan sekarang ini kan ada gadget gitu kan. Nah, terus juga di sosial media itu kan ada kayak channel-channel gitu, atau kayak siapa yang hobinya ini, siapa yang hobinya itu gitu. Nah, kita tinggal join aja gitu, tinggal kayak klik, oke, aku bergabung sama channel ini. Jadi kayak kita bisa update aja apa aja sih nanti yang ada di channel itu gitu, terkait dengan hobi-hobi kita yang sama itu. Jadi ya sangat mudah sih untuk bergabung dalam kelompok atau membuat kelompok. Entah itu kayak kita ngajak teman-teman kita yang jauh gitu, atau mungkin orang yang baru kenal gitu. Ayo kita bentuk kelompok, itu kan nggak harus ketemu. Jadi kayak kita bikin grup, terus nanti masukin orang itu, terus orang itu juga bisa masukin teman-teman yang lain yang mungkin juga punya minat yang sama. Akhirnya kan itu nanti terbentuk suatu kelompok, dan itu cakupannya tuh bisa sangat luas. Dengan adanya transportasi nih, nah Kak Mai sendiri tahu nggak sih kalau transportasi sekarang itu bukan cuman kita datang kita beli tiket secara langsung, enggak, tapi sekarang bisa diakses melalui handphone. Kita bisa beli tiketnya melalui online ya kan Kak Mai. Nah, dengan adanya transportasi
transportasi online dan juga akses perjalanan yang gampang banget nih diakses. Kayak semisal GoCar, Grab, ataupun travel online. Itu apakah menurut Kak May mempermudah mahasiswa perantau sendiri untuk bisa pulang, untuk bertemu pulang ke rumah, atau mungkin malah menyusahkan nih untuk orang yang mungkin gaptek ya kan? Oke, terkait kemudahan itu sih itu sangat mempermudah ya untuk anak-anak rantau untuk balik ke rumah mereka masing-masing. Karena apa? Mungkin dulu kayak kita harus ke terminal gitu. Mungkin dari sini kita nggak ada transportasi, juga transportasi umum masih kurang memadai. Tapi dengan adanya transportasi yang bisa diakses secara online gitu, kayak beli tiketnya, itu kan kita tinggal mencet HP gitu. Jadi sekarang ini di sini juga ada kan kayak ojek mahasiswa. Nah itu banyak sekali mahasiswa yang kayak mereka mungkin mau pulang, terus mereka tinggal mesen ojek, terus dianterin ke stasiun mungkin, atau dianterin ke terminal. Nah itu sangat mempermudah sih. Nah, aku sebelumnya mau tanya dulu nih, Kak May sebagai mahasiswa perantau pernah mengalami homesick nggak nih? Kalau homesick, siapa sih mahasiswa rantau yang nggak mungkin homesick? Pasti homesick kan. Jujur aku awal-awal tuh kayak ngerasa banget homesick. Nah, dengan adanya transportasi online kayak tadi ataupun dengan digitalisasi, ya mungkin gadget nih bisa nggak langsung tatap muka lewat handphone, apakah itu mempermudah mahasiswa rantau yang mungkin merasakan homesick nih Kak May? Ya benar. Dengan kemudahan tadi itu kayak mahasiswa yang pada homesick nih pengen banget pulang itu kayak ya udah mereka yang pengen pulang tinggal klik aja pesen tiket gitu, pesen ojek online atau pesen tiket kereta secara online gitu, kayak ya sangat mudah banget gitu buat pulang ke rumah. Jadi ya itu sangat membantu sih, kayak ngatasin banget rasa homesick gitu kayak gitu. Nah, dengan adanya transportasi dan juga gadget, itu akan permudah nih mahasiswa perantau, apalagi yang mungkin nih mahasiswa-mahasiswa atau penonton yang mengalami homesick, nah itu bisa memanfaatkan kemudahan digitalisasi. Kan tadi udah kita melihat nih kemudahan-kemudahannya, yaitu bisa disebut mungkin dampak positifnya ya dari kemudahan ini. Kalau dampak negatif dari adanya transportasi online itu apa sih Kak May? Dampak negatifnya itu mungkin kita yang harusnya bisa jadi lebih terbiasa gitu kan, tapi dengan adanya kondisi kayak gitu apa-apa semakin mudah, jadi mungkin dia lebih sering aja gitu kayak pulang gitu karena nggak terbiasa. Nah mungkin itu sih dampak negatifnya, jadi bolak-balik pulang aja orang-orang gitu, dia nggak lebih terbiasa, nggak nyoba terbiasa ada di daerah rantau gitu. Mungkin kayak berpengaruh juga sama kemandiriannya gitu. Nah, di tahun 2020 ya kan, itu kita pernah ngalamin pandemi COVID-19 itu kan ya Kak May. Nah, mungkin globalisasi kan mungkin banyak bisa dilakukan secara online. Contohnya kayak perkuliahan bisa dilakukan dengan online, rapat-rapat pun itu bisa dilakukan secara online ya kan. Nah, apakah itu berpengaruh sampai sekarang ini atau seperti apa? Jadi di era pandemi itu kan kayak banyak banget ya yang semuanya itu harus online gitu, harus daring gitu. Jadi dulu sih pas era itu aku masih SMA, terus pembelajaran itu melalui online gitu, kayak Google Meet gitu kan. Terus tugas-tugas juga dikumpulkan secara online gitu, diakses melalui link. Nah, jujur itu kayak pengaruhnya tuh masih sampai sekarang. Kita juga sering kayak kuliah gitu, itu kayak ya udah kita kalau mungkin dosennya ada kesibukan atau kita harus ganti jadwal, kita ya bisa aja kayak kelas tuh diadainnya secara online gitu. Terus juga rapat-rapat kayak di himpunan itu beberapa kali juga rapat diadakannya secara online kok. Jadi kita nggak harus kayak kumpul di satu tempat gitu. Nah, dengan dilakukannya mungkin rapat secara online, perkuliahan juga dilakukan secara online, apakah kita bisa dengan mudah mengaksesnya atau malah lebih susah nih mungkin dari gangguan-gangguan yang dialami itu apa aja sih Kak May? Oke, kalau untuk aksesnya itu mungkin untuk kita yang di daerah lumayan perkotaan gitu atau ya jaringannya memadai gitu sinyalnya, mungkin itu ya cukup mudah gitu. Tapi kalau misalnya orang satu dengan orang yang lain, terus dia itu ada di posisi di mana itu daerahnya mungkin cukup ke pedalaman gitu, mungkin beberapa kan masih susah ya untuk
sinyal yang bagus gitu. Mungkin itu sih kesulitan bagi mereka untuk mengakses itu tadi. Jadi belum merata ya Kak Mei untuk sinyal, untuk akses internet itu ya Kak Mei. Iya, Jadi mungkin kalau kita nih yang agak perkotaan nih, sedikit ke arah perkotaan, mungkin kita sangat mudah, bukan sangat mudah, tapi mudah juga untuk mengakses internet ataupun melakukan perkuliahan secara online ya kan. Nah, dari kacamata mahasiswa sendiri nih Kak Mai, apakah pembelajaran online ini itu bikin kita lebih fleksibel atau justru malah kehilangan kehangatan ataupun kedekatan dengan teman, dengan sesama gitu Kak? Oke, kalau dari sisi fleksibilitasnya tuh ya sangat fleksibel sih. Kayak soalnya kan mahasiswa itu ikut kelas secara online, jadi dia nggak harus kayak ada di kampus gitu. Bisa aja ada teman-teman tuh kadang yang kayak, oh iya saya lagi di luar gitu atau apa. Jadi mereka sambil zoom aja gitu sambil ikut kuliah. Jadi itu fleksibel kayak nggak harus ada di satu tempat gitu. Tapi untuk tantangannya atau dampak negatifnya itu ada tadi terkait kehangatan gitu ya dalam hubungan. Soalnya pasti untuk hubungan yang mendalam itu nggak bisa ngalahin yang kayak ketemu langsung, interaksi langsung gitu kan, kayak ngabisin waktu bareng itu kan, ya itu yang membuat hubungan itu semakin hangat, semakin nyambung, semakin dalam gitu kan. Sedangkan kalau dilakukan secara online gitu, itu kan nanti notif-notif banyak kan yang masuk. Jadi kayak misal chattingan sama temen ini gitu, temen A, nanti keganti lagi sama notif lain. Jadi kayak untuk hubungan yang hangat, yang bermakna secara online itu mungkin agak Kurang sulit gitu sih, ya. agak kurang. Nah, lagi-lagi ada dampak positif dan juga negatif nih. Bukan hanya transportasi, tapi juga jaringan ataupun hubungan secara online ya kan. Nah, ada nggak sih dinamika baru yang terbentuk di himpunannya Kak Mai sendiri nih? Karena adanya pertemuan yang mungkin dilakukannya itu secara online. Kayak mungkin ada yang miskomunikasi atau seperti apa nih? Ya bener banget tadi. Dimension miskomunikasi ya. Mm-mm. Itu masih sering Sering terjadi terjadi sih. ya. Ya beberapa kali itu terjadi kayak eh kakak pasti ngalamin nggak sih kayak misal ngirim teks nih ke temennya atau ke siapa gitu kayak nadanya tuh biasa aja dari kita ya kan, tapi kayak dari temen tuh bacanya Penyampaiannya, beda, iya tersampaikannya penyampaiannya ya tuh kan? beda kayak. Nah itu bahkan bisa aja dia kayak diem berhari-hari gitu atau bahkan kayak marah sama kita gitu, padahal kan kita nggak gitu Nggak ada nyampainya maksud maksudnya. ya. Ya bener banget, itu sih tantangannya, pasti sering terjadi miskomunikasi karena kan apalagi teks itu kan nggak tatap muka ya, nggak ada ekspresi kita gitu yang Nggak ada bisa nadanya. dilihat, ya nadanya juga nggak ada. Nah itu sih tantangannya. Yang kita nggak cuek tapi dibilang Dikiranya cuek ya cuek, nah ya itu kan. bener banget sih. Oke. Nah, di era saat ini nih yang aku tahu ya, kelompok itu cair, fleksibel dan berubah secara cepat. Dan terbentuknya kan tadi udah dimention juga nih sama Kak Mai, terbentuknya bukan hanya di satu daerah aja, tapi kita bisa membentuk sebuah kelompok itu dari berbagai daerah nih. Nah, menurut Kak Mai sendiri, melihat sebuah kelompok dalam mahasiswa sekarang ini nih, itu terbentuk karena minat, seperti kayak contohnya relate nih sama Kak Mai dari divisi Infokom sendiri kan, bisa terbentuk atau membentuk sebuah kelompok karena kesamaan sama-sama suka desain, sama-sama anak Infokom ya kan, atau karena terbentuknya itu apa ya, kedekatan secara fisik nih. Kalau dibanding karena sama-sama dekat sama fisik, dekat satu daerah, itu lebih apa ya, lebih masuk atau lebih oke mana nih dalam pembentukannya? Oke. Jujur aja sih itu banyak terjadi ya di kita di mahasiswa kayak ya udah kita kayak ada komunitas sendiri, apalagi kayak anak-anak himpunan itu kan divisi Infokom sendiri tuh punya kayak kita kan perlu ya kayak ide-ide desain gitu, kayak kita perlu referensi gitu yang beda gitu kan. Desain tuh nggak harus sama aja tiap saat, terus-terusan kayak ngikutin perkembangan ide-ide dari orang-orang, perkembangan yang di dunia ini terjadi apa sih gitu. Kita kan harus update gitu kan. Nah, itu kita join beberapa kayak komunitas gitu yang minatnya tuh emang sama gitu. Terus tadi terkait dengan kayak kedekatan secara fisik gitu ya. Jujur aja kalau antara fisik sama tadi yang kayak komunitas online gitu,
Tapi kalau yang online itu sama-sama punya minat gitu, kayak minatnya tuh sama, tujuannya sama gitu. Itu bisa aja kayak ngalahin kita yang dekat secara fisik gitu, kayak kedekatan secara fisik kan kadang em, minatnya nggak sama gitu kan. Iya. Tapi kayak terpaksa karena kita dekat gitu, kayak entah itu kayak Kalau rumahnya nggak deket ngobrol gitu gitu ya, ya kayak kan, temen temen deket gitu. Kalau nggak ngobrol kan nggak enak nggak gitu. enak ya Nah, kan. ya udah kayak deket aja gitu. Tapi kadang ngalahin itu Yang dari lebih, online ya ya benar, yang kan, online itu karena tapi minat. minatnya sama, jadi lebih klop aja gitu sih. Oke. Berarti secara nggak langsung nih, circle-circle Kak Mai atau kelompok-kelompok pertemanan Kak Mai ini terjalin karena minat, bukan karena kedekatan fisik aja ya Iya Kak benar. Mai. Nah, oke, dari himpunannya Kak Mai sendiri nih, itu berjalan kaku atau fleksibel nih? Kalau di himpunanku sendiri sih fleksibel ya, apalagi kan ini apa, kayak perubahan tuh terus terjadi kan, nggak mungkin kita terus-terusan kayak kaku, nggak ikut perubahan tuh kayak gimana, kita harus fleksibel sih. Jadi ya mau nggak mau kita semua pasti tetap fleksibel. Berarti santai ya Kak Mai di himpunan. Apakah kedekatan antara satu divisi dengan divisi lain itu juga terjalinnya santai, fleksibel, atau mungkin ada kerenggangan nih? Oke, kalau kayak kedekatan antar divisi tuh kita deket sih, kayak mungkin divisi ini butuhnya apa gitu. Kebetulan kan Infokom ini dibutuhkan ya hampir di Iya. setiap divisi, kayak proker-proker mereka gitu, kerjaan mereka itu kan pasti harus membutuhkan, Infokom atau BDD ya ya kayak kan? PDD untuk dokumentasi gitu, untuk desain-desain mereka pasti ya tetap aja kita kayak komunikasi interaksi gitu. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam membangun solidaritas di era postmodern saat ini yang mungkin serba cepat, serba digital, serba instan ini, Kak Mai? Oke, jadi di sini tantangan untuk membentuk solidaritas ya. Iya, Kak Mai. Jadi untuk solidaritas sendiri itu kan kita membutuhkan atensi ya, atau kayak perhatian gitu. Terus komunikasi sekarang ini itu kan pasti lebih sering kayak ke distract kan. Entah itu kayak teman-teman banyak yang milih untuk scroll sosmed gitu kan, kayak ya udah kita bareng gitu, Punya misal dunianya sendiri ya ya kan? punya dunianya sendiri. Kita bareng kayak gini, tapi kayak ada aja kayak satu itu tuh milih buat scroll scroll sosmed gitu, daripada fokus kayak ngabisin waktu yang emang benar-benar berharga itu Kayak sih ngobrol kayak bareng gitu ya ya kan? ngobrol bareng itu penting, kayak benar-benar nikmatin gitu, spend time together, tapi nggak yang malah sibuk main HP gitu. Nah itu sih kayak untuk membentuk solidaritas itu butuh atensi, jadi kita perlu sama-sama fokus perhatian ke obrolan itu, kayak ngabisin waktu itu, nggak malah sibuk main gadget tadi. Nah, tadi Kak Mai udah bilang nih kalau misalkan cara atau tantangan dalam membentuk solidaritas itu yang seperti Kak Mai jelaskan tadi. Nah, ada nggak sih Kak Mai trik buat teman-teman atau penonton nih kebiasaan Kak Mai untuk menjaga komunikasi antar anggota di divisinya Kak Mai sendiri? Kalau di divisiku tuh ya kayak untuk menjaga komunikasi ya. Ya, Jadi kita nggak melulu kayak fokus ke hal-hal yang kaku, kayak ya udah kayak seputar tugas-tugas kita itu enggak. Jadi kita di situ kayak juga ngobrol hal-hal lain gitu. Mungkin kayak ada satu yang entah itu curhat soal apa gitu, atau enggak kayak video-video lucu itu dikirim aja gitu ke grup. Ya intinya kayak percakapan ringan juga sih, kayak nggak melulu soal tugas dan hal-hal yang kayak ngebosenin yang kaku gitu, enggak. oke, jadi bukan cuman perkara tugas ataupun kita berhubungan dengan oh ada tugas kita ada komunikasi, tapi nggak ada tugas kita nggak ada komunikasi, nggak gitu ya teman-teman. Tapi kita juga bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan antar divisi kita. Oke, nah apakah itu juga Kak Mai terapkan dengan circle Kak Mai, relasi Kak Mai sendiri yang mungkin selain anggota divisi Kak Mai itu? Ya, untuk itu kayak di luar divisiku juga gitu sih, kayak ya udah hal-hal receh kita bahas bareng gitu, biar ya hubungannya nggak kaku soal pekerjaan aja gitu, Berarti nggak kayak santai terhubung dengan baik ya ya kan, nggak semakin cuman erat. partner kerja gitu, partner prokeran gitu enggak, tapi ya udah kita temenan, kita bahas hal-hal receh juga gitu, kayak atau enggak kayak hal-hal kehidupan
mungkin dari kamu ada cerita apa, dari dia ada cerita apa, ya udah kita bahas bareng. Saling nyambung gitu ya Kak Mai. Oke. Nah, apa sih yang bikin Kak Mai sendiri itu tetap betah atau ngerasa punya rumah nih di himpunannya Kak Mai sendiri meskipun lingkungan sosial itu kan pasti terus berubah nih. Kalau itu sih tentunya karena minat kan. Tadi kita membentuk circle tuh karena ya minat kita Minat kita sama sama ya gitu, kan. hobi kita sama. Karena di himpunan juga eh, aku juga punya rumah gitu, maksudku kayak divisiku gitu kan. Kita punya minat yang sama, hobi yang sama, kayak ya udah ide-ide kita gitu, kita Salurkan ke situ. satuin, kita salurin gitu. Terus juga tadi kita ngebangun komunikasi yang nggak cuman hal-hal yang kaku soal pekerjaan. Nah, itu yang bikin betah aja gitu di situ. Oke, nah untuk tips praktis untuk mahasiswa baru ataupun penonton nih supaya lebih mampu atau lebih cepat dalam beradaptasi dengan dinamika kelompok yang ada di masa perkuliahan kan pasti mahasiswa baru kan antara SMA sama perkuliahan kan beda jauh banget ya yang kita tahu. Nah, apa sih triknya untuk mahasiswa baru ini atau mungkin penonton yang mendengarkan ini Kak Mai? Tipsnya itu kalau misal kamu punya suatu minat ya, kayak oh ya udah cari aja kayak kelompok atau circle-circle yang minatnya itu sama gitu. Eh, Sekaligus itu juga kayak ngasah kita gitu, ngasah minat kita di bidang apa, ya udah kita join circle itu, join kelompok itu, grup itu kan jadinya nanti diri kita tuh terasa gitu dengan ide-ide kayak juga masukan dari orang lain itu bikin kita walah ternyata nggak cuman kayak gini gitu dari sudut pandangku tapi dari sudut pandang lain juga kayak gitu lebih luas lagi jadi ya udah join aja yang emang kalian minati apa join aja gitu tapi ya tetap hati-hati aja sih karena mungkin semuanya sekarang serba mudah ya. Iya. Nah dengan kemudahan itu juga kita tetap hati-hati. Oke. Nah, pesan khusus nih buat kalian semua dari Kak Maya itu hati-hati tapi tetap menjalin relasi. Oke, insight-nya dari Kak Maya ini bagus banget ya kan teman-teman. Oke, terima kasih banyak nih Kak Maya udah berbagi apa ya pengalamannya, informasinya buat teman-teman pendengar setia dari podcast RTS ini. Semoga obrolan ini bisa membantu pendengar semuanya untuk memahami dunia kelompok mahasiswa di era postmodernisasi yang serba mungkin cepat, serba online ya kan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.